Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanto Herdianto, kelas dari manajemen G 2019. Saya di sini sebagai anggota dari kelompok 1 yang beranggotakan ada 2 orang lagi seperti Windy dan Dita. Yang lainnya menyusul video-videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bisnis syariah. Bisnis syariah yang berjudulkan materi saya dari kelompok saya ini konsep dasar perkembangan manajemen bisnis syariah, dan saya ditunjuk oleh anggota saya menyampaikan materi tentang bisnis syariah, manajemen bisnis syariah. Apa sih bisnis manajemen syariah ini? Manajemen yang diarti-katakan sebagai sekumpulan atau sekelompok orang yang bertujuan bersama. Yang ke bisnis yaitu suatu perdagangan orang antara penjual dan pembeli, yang seperti perdagangan barang dan jasa atau makanan atau minuman dan lain-lain. Syariah itu yaitu suatu aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam. Mari kita simpulkan bersama-sama. Apa manajemen? Berarti manajemen bisnis syariah adalah suatu aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam. Mari kita simpulkan bersama-sama. Apa manajemen? Berarti manajemen bisnis syariah adalah suatu perdagangan yang memiliki aturan-aturan yang ada di agama Islam. Yang seperti bisnis manajemen syariah ini mengikuti ada ilmu dari manajemen syariah ini. Yang pertama yang ada dibagi menjadi 2, yaitu fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain yang digolongkan sebagai ulumul hadis, tafsir dan ulumul Quran, seperti digolongkan seperti itu, jadi fardu ain. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah ini digolongkan wajib bagi dipelajari oleh salah satu atau sebagai dari kaum muslimin. Perencanaan bidang operasi atau produksi implementasi syariah pada bidang ini berupa penetapan bahan masukan produksi dan proses yang akan dilangsungkan. D. Perencanaan bidang pemasaran. Implementasi syariah pada bidang ini berupa penetapan segmentasi pasar, targeting, dan dalam fungsi pengorganisasian. Yang pertama, aspek struktur. Pada aspek ini syariah diimplementasikan pada sumber daya manusia, yaitu hal-hal yang berkorelasi dengan faktor profesionalisme serta akad pekerjaan. Lalu aspek tugas dan wewenang. Implementasi syariah dalam hal ini terutama ditekankan pada kejelasan tugas dan wewenang masing-masing bidang yang diterima oleh para sumber daya manusia. Pelaksanaan berdasarkan kesanggupan dan kemampuan masing-masing sesuai dengan akad pekerjaan tersebut. Lalu peran syariah dalam pengontrolan. Fungsi kepemimpinan selain sebagai pengembala, yaitu pembimbing, pengarah, pemberi solusi, dan fasilitator. Maka implementasi syariah dalam fungsi pengarahan dapat dilaksanakan pada 2 fungsi utama dari kepemimpinan itu sendiri, yakni fungsi pemecahan masalah atau pemberi solusi, dan fungsi sosial atau fasilitator. Adapun faktor pendorongnya yaitu motivasi dan fasilitator. Seorang pemimpin bertugas untuk memotivasi, mendorong dan memberi keyakinan kepada orang yang dipimpinnya
dalam suatu entitas atau kelompok, baik itu individu sebagai entitas terkecil sebuah komunitas atau hingga skala negara, untuk mencapai tujuan sesuai dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki. Lalu fasilitator, fungsi sosial yang berhubungan dengan interaksi antar anggota komunitas dalam menjaga suasana kebersamaan tim agar tetap sebagai tim atau together everyone achieve more. Lalu peran syariah dalam evaluasi. Fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi prestasi kerja bawahannya guna memastikan bahwa tujuan organisasi di semua tingkat dan rencana yang didesain untuk mencapainya sedang dilaksanakan. Pengawasan membutuhkan prasyarat adanya perencanaan yang jelas dan matang, serta struktur organisasi yang tepat. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui 3 pilar pengawasan, yaitu yang pertama ketakwaan individu, yang kedua kontrol anggota, yang ketiga penerapan atau supremasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.